Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Masih di seputar Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan bila saudara sekarang sedang terpuruk, sedang berduka cita, sedang sedih yang mendalam, sedang sakit parah. Dengarkan firman Tuhan ini. Jawabannya ada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mengertinya, sehingga seperti apapun keadaan kami sekarang, separah apapun keadaan kami sekarang, kami percaya bahwa firman Tuhan ini, Tuhan mau mengangkat kami, memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya bacakan beberapa ayat di sini. Ya. Yang pertama ialah ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Mengapa dikatakan tetapi? Oleh karena tadi yang bersama dengan dia pulang sebentar dari kubur itu, kemudian dia datang bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, ibu-ibu yang lain. Kemudian setelah ibu-ibu itu pulang, dia juga ikut pulang, tapi dia menjemput Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka datang ke situ, membuktikan, melihat sendiri, masuk ke dalam kubur itu, melihat kain kafan yang sudah tergulung, ya.
Dan kemudian kain peluh atau penutup wajah jenazah Yesus tadi juga sudah dilipat dengan bagus. Saudara pemirsa, itu sebabnya tadi tetapi kedua rasul itu yang notabene laki-laki sudah pulang. Tetapi Maria tetap tinggal di situ dan menangis. Menunjukkan kepada kita semua, saudara sekalian, Tuhan baru bisa melawat kita bila kita masih bertahan untuk sesuatu yang orang lain sudah tidak lagi bisa. Perempuan-perempuan lain sudah pulang, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus sudah pulang, tetapi Maria tetap bertahan. Saya minta kepada kita semua pemirsa yang menyaksikan program ini, tolong kita menjadi orang yang satu-satunya. Dulu saya ingat ada film berapa puluh tahun lalu, itu katanya One Man Standing, itu film cowboy sekalian. Jadi katanya tembak itu tinggal satu orang yang mampu berdiri lagi di situ. Dialah pemenangnya, saudara sekalian. Jadi maksud saya menolong kita hari ini ialah kita yang mampu bertahan ketika orang lain tidak mampu lagi bertahan dalam iman. Kita yang merasa satu-satunya sebagai orang yang paling perlu Yesus. Saya sudah sering sampaikan dalam jemaat kami, ya, sehingga kita menyanyikan nyanyian Kami Perlu Kau Tuhan misalnya. Itu saya rasa itu hal inilah yang sangat perlu kita utamakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang katakan dalam Matius 6 ayat 33, seek first, carilah nomor satu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua sandang pangan dan papan berkat Tuhan akan mengejar hidup kita. Saudara pemirsa, saya hari ini mendorong kita semua untuk punya iman, punya sikap hati kepada Yesus seperti Maria Magdalena di sini yang bertahan di situ. Oke. Yang kedua, kemudian dia menjenguk ke dalam kubur sendiri sekarang, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Dan ditanya sama malaikat itu, kenapa ibu menangis? Dan dia katakan, karena jenazah Yesus yang saya kasihi itu sudah dicuri orang. Dia memang berpikiran negatif. Tetapi saudara sekalian, berpikir negatif di sini ialah dia memang tidak tahu kan? Kalau hilang ya dicuri orang, berarti ada orang yang curi. Itu pikirannya, bukan soal negatif atau positif. Jadi yang pertama ialah bahwa kita seperti apapun kita kalau belum menemukan jawaban yang tepat dari Tuhan, kita harus terus mencari jawabannya sampai ketemu. Yang ketiga, sudah perhatikan di sini ayat 14 dan seterusnya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman atau tukang kebun. Saya lihat sampai salah paham kepada Yesus sendiri, saking merindukan Yesus yang tadi sudah mati di kayu salib. Bagaimana gigihnya kita dalam beriman, dalam mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan, itulah yang menentukan masa depan kita, saudara sekalian. Sampai salah paham kepada Yesus. Coba saudara bayangkan, dikira Yesus itu tukang kebun. Kenapa? Karena matanya tertutup dengan air mata. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, mari kita
merindukan Yesus, berharap kepada Yesus, mencari Dia dengan segenap hati, menemukan jalan lewat firman Tuhan ini, supaya kita akhirnya mendapatkan jawaban yang terbaik. Apa kata firman Tuhan? Maka kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sekarang terjawablah sudah semua hal yang tadi dirindukan oleh Maria Magdalena. Begitu juga kita, kalau kita serius mencari Tuhan, Tuhan akan serius juga menemukan kita dan menjawab apa yang kita harapkan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami menjadi orang yang gigih mencari Tuhan, yang serius dan bersungguh-sungguh menemukan jawaban daripada Tuhan. Kami berdoa supaya semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini betul-betul menjadi orang yang teguh beriman, tidak goyah, dan mengejar jawaban daripada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.